Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan membahas yaitu cara meremajakan pohon cabai. Karena cabai ini kalau bisa merawatnya itu bisa hidup lama. Terkait banyak sekali video saya tentang pohon cabai, di mana ini cabai ini sudah tidak produktif cara pembuahannya, maka harus diremajakan lagi agar cabai ini bisa hidup muda lagi dan nanti berbuah sempurna lagi. Yang pertama nanti akan saya kerjakan dulu di sini. Media tanamnya saya perbaikin ya. Tonton video sampai selesai dan juga nanti saya akan memperbaikin pada pohonnya. Nanti akan kembali muda lagi dan ini bisa hidup bertahun-tahun ya, asal mau merawat saja. Ya, yang merawat mau ini bisa hidup 5 tahun ataupun 6 tahun itu masih bisa. Kami sudah praktek ya di dalam pekerjaan kita, itu sudah melakukan pengalaman ya, itu sudah dulu kita prakteknya itu sampai hidup bertahun-tahun. Yang pertama ini kita lakukan dulu peremajaan pada media tanamnya, di mana kita meremajakan akar dan meremajakan media tanam. Ini ditusuk seperti ini, pakai tusuknya itu pisaunya yang tajam. Ditusuk seperti ini, akar ini akan putus ya. Jadi akar ini akar serabut. Untuk cabai ini akar serabut. Ini akarnya kecil-kecil seperti ini. Ini akar ini putus ya, yang akar sekeliling ini putus. Nanti akan tumbuh lagi akar muda. Dan yang putus di bawah ini akan menjadi kompos. Jadi diusahakan itu pisaunya ini yang tajam untuk nusuk. Ini akarnya keluar semua seperti ini. Dan akar bagian batang utama itu tidak bergerak. Ininya sempurna, cara pemotongannya sempurna. Ini akarnya akar serabut seperti ini. Jadi ini harus sampai bawah cara nusuknya, keliling. Keliling ini akar ini putus semua sampai bawah ya. Jadi ini putus semua, kalau kita tarik putus semua, tapi tidak usah ditarik, nanti juga jadi kompos. Ini akarnya seperti ini. Jadi mengemburkan media tanam serta memutus akar yang akar tua ya. Akar tua itu sudah tidak produktif lagi dalam penyerapan nutrisi, maka kita diremajakan, diputus seperti ini. Ini memutus akar dan pisau ini tajam ya. Jadi ini arit, parang di sininya tajam, diasah seperti ini. Jadi tajam sekali ini. Jangan sampai menggemburkan media tanam dengan alat yang tumpul, karena kalau tumpul nanti akan luka. Ya, kalau luka menjadi pembusukan pada akar. Maka wajib yaitu dengan pisau yang tajam itu tujuannya agar hasil potongan itu sempurna. Jadi yang di sini tengah-tengahnya juga bisa itu digemburkan saja sambil ditusuk agar akar tua itu terputus dan nanti kembali akar muda lagi. Nah, seperti ini sudah terputus semua. Lalu kita tambah media tanam dan pupuk ya, penuh saja. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan lagi nanti ini sudah turun sekitar 2 cm media tanam, lalu ditambah lagi. Setelah itu kita memperbaiki di atas ya. Jadi batang-batang yang sudah tidak produktif, sudah kuning, itu dipotong saja. Potong seperti ini, dicari pada batang bagian yang sehat dan nanti akan tumbuh semi lagi. Ini kita di pruning seperti ini. Yang bagian batang sudah mati dipotong saja. Jadi nanti ini bisa rapat lagi. Ini yang sudah mati seperti ini dikurangi saja. Dicari batang-batang yang masih sehat dan nanti bisa rimbun lagi. Ini sudah tidak produktif soalnya. Di sini dipotong-potong saja. Ini buahnya tinggal sedikit. Ini bisa kita bikin rata ya, di atasnya bisa bikin kita rata seperti ini. Nanti agar seminya itu tumbuhnya itu rata dan bentuknya bagus, maka bisa dibikin rata seperti anak.
Yang penting yang kita potong itu batangnya itu batang sehat, pada bagian batang sehat yang masih itu. Jadi dipotong seperti ini. Bisa daunnya dibuang dulu semua ya, sinambi buang penyakitnya. Penyakitnya ini ada banyak sekali untuk cabai. Itu penyakitnya ada bintik-bintik, ada seperti kupu yang terbang, ada. Jadi banyak sekali. Ada kutu putih ya, nanti dicek fisiknya. Tentunya kalau ada penyakitnya itu kelihatan, dan di sini juga sebagian ini ada penyakitnya, nanti kita antisipasi dengan obat hama tanaman. Untuk obat itu banyak pilihan, nanti beli saja di toko pot atau pupuk terdekat. Itu obat hama itu hampir manfaatnya sama untuk memberantas ulat, kutu tanaman, kutu tanah maupun belalang yang biasa penyakit pada tanaman pelindung maupun tanaman hias, itu penyakitnya itu hampir sama. Namun untuk cabai ini lebih mudah terserang penyakitnya. Penyakitnya itu kadang-kadang dibalik daun-daun seperti ini. Kalau digoyang itu ada seperti kupu ya terbang, ini bisa dihabiskan saja daunnya. Jadi disisakan batang yang masih sehat. Nanti ini akan rimbun lagi ya, nanti akan rimbun lagi. Yang ujung-ujungnya seperti ini dipotong saja. Bagian batang yang sudah kering segera dipotong, dan nanti ini seminya banyak sekali, bisa lebih rimbun lagi dibandingkan yang tadi. Nanti silakan dipraktekkan saja. Jadi untuk hasil itu dibuktikan dengan praktek ya, jadi bukan teori. Kalau teori saja mudah, karena ini adalah makhluk hidup, jadi banyak hal yang bisa mempengaruhinya. Jadi seperti kehidupan manusia itu, kalau ada penyakit sewaktu-waktu itu harus diobati. Iklim bisa berpengaruh, mungkin hujan terus-menerus itu juga berpengaruh. Media tanamnya akan lembab. Kalau media tanam lembab tergenang air, untuk cabai ini juga tidak bagus. Maka diposisikan yaitu pada iklim yang panas, agar media tanam itu tidak lembab. Jadi yang sudah kering seperti ini dipotong saja. Bahkan nanti bisa dibentuk lagi yang lebih rapat. Setelah tumbuh bisa nanti diadakan lagi pruning ya, pruning kedua setelah pemangkasan ini, karena agar rimbun. Setelah rimbun nanti banyak buahnya. Terkait di konten saya, untuk video-video yang saya bikin konten yang sudah jadi, kebanyakan itu terjual, karena juga saya pedagang tanaman hias, tanaman pelindung maupun tanaman buah-buahan ya. Jadi sudah ada lebih dari 2000 video. Jadi karena memang kita adalah pedagang. Kalau khusus ini saya bikin video, saya tidak ada modalnya, karena semua beli, media tanam beli, tanamannya beli ya, pupuknya juga beli, potnya juga beli. Maka yang menanyakan mana itu sudah terjual ya, banyakkan yang sudah terjual semua, karena kita memang produksi untuk dijual, jadi bukan sengaja bikin YouTube. Maka untuk tanaman hias yang sudah bagus-bagus itu terjual semua, tapi kita masih tetap produksi. Dan di sini dibuang saja daunnya, dikurangin dulu, tidak apa-apa. Sinambi kita buang yaitu penyakitnya. Setelah ini sudah diremajakan seperti ini, karena terkait saya membuat video ini banyak sekali yaitu yang beli di produk saya ya, itu semoga nanti dia bisa merawat cabenya agar hidup sampai lama, dan cabenya ini berbuah yang banyak. Karena untuk berbuah banyak itu harus mengetahui ilmunya ya. Jadi dengan adanya kita sering praktek, nanti akan menemukan banyak hal, dan kita bisa mengatasi masalah yang ada, karena masalahnya itu tidak sama. Hari ini dan hari esok ini berbeda. Nanti besok ada banyak penyakit atau terbawa hujan, terbawa angin, itu bisa mempengaruhi kesehatan pada tanaman pohon cabai ya. Setelah itu untuk obat ya, itu diwajibkan kalau
mau tanam cabai agar berbuah banyak itu tidak lepas dari obat hama tanaman, karena harus diantisipasi. Jadi harus disemprot dengan obat, itu semprotnya itu pagi atau sore hari. Kita semprot saja seperti ini ya, semprot saja di batangnya, di media tanamnya. Untuk nyemprot kalau banyak ya, itu pakai masker. Jadi ini agar kita tidak terganggu dengan obat seperti ini baunya sedikit. Ini bisa pakai obat yaitu Roundup, obat Dusban maupun Sidametrin. Kalau Roundup itu biasa buat alang-alang, ataupun merek yang lainnya itu bisa untuk ngobatin, karena untuk harga juga berbeda, kemasannya juga berbeda. Orang yang mau pakai sedikit itu pakai kemasan yang kecil, biasanya begitu. Jadi banyak merek di situ untuk merek obat tanaman hias. Nanti beli saja di toko pot dan toko pupuk terdekat. Di situ pemakaian ataupun fungsi ditulis di botol kemasan obat. Ya, jadi disemprotkan seperti ini yang rata di media tanamnya, di daunnya, dan iklimnya di tempat panas matahari. Media tanamnya yang gembur, dan ini untuk pot karung. Banyak yang bertanya juga itu mampu sampai 2 tahun ya, tapi karungnya itu yang karung baru. Ini sudah panen berkali-kali. Setelah itu waktu usia tanam sudah lama itu mulai tidak produktif. Jadi kita dilihat dari fisiknya, kalau masih berbuah banyak itu tidak perlu diremajakan. Kalau baru ditanam beberapa hari juga tidak perlu diremajakan, karena ini pada usia tua ya. Yang diremajakan itu pada usia tua. Jadi konten ini disesuaikan, yaitu penjelasannya sesuai permasalahan masing-masing setiap video. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.